Kesempatan kali ini, kaki ini akan mendatangi tempat jejak bersejarah di kota Taif, salah satunya ziarah ke makam Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas senantiasa menganggap kota Mekah sebagai tempat yang sakral dan teramat suci, bahkan hingga batas terluarnya. Maka sepupu Nabi Muhammad dengan nama lengkap Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy itu merasa tak pantas untuk dimakamkan di Mekah ketika meninggal. Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di dataran tinggi Taif yang terletak sejauh 85 km dari pusat kota Makkah. Cita-cita saya dulu ingin ziarah ke Ibnu Abbas, cuma dengar dalam sebuah kitab bahwa Ibnu Abbas itu adalah salah satu sahabat yang jadi rujukan di kalangan sahabat tentang penafsiran ayat Al-Quran, tentang penafsiran hadis. Di usia 7 tahun, kalau enggak, salah satu sahabat yang luar biasa yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah bahwa kalau ada penakwilan ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat yang sulit untuk dicerna oleh kalangan sahabat, Google-nya adalah Ibnu Abbas. Hadis-hadis semua yang sulit untuk menerjemahkan, itu para sahabat selalu merujuk kepada Ibnu Abbas. Bayangkan, anak 7 tahun sudah bisa menafsirkan seluruh ayat Al-Quran, seluruh ayat hadis, terutama ayat yang berhubungan dengan ayatul ahkam, ahadisul ahkam. Ayatul ahkam 1000 ayat, ahadisul ahkam 1000 hadis. Selalu diterjemahkan dengan Ibnu Abbas. Ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ziarah ke makamnya, kita bisa masuk ke Masjid Ibnu Abbas, kita bisa masuk ke perpustakaan Ibnu Abbas. Mungkin satu-satunya sahabat yang diberikan simbol dengan perpustakaan adalah Ibnu Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas, tapi akrab dengan sebutan Ibnu Abbas. Kalau nggak salah ada 124 nama Abdullah. Ada 124 nama Abdullah yang jadi rawi hadis, tapi ke belakangnya Abdullah bin Anu, Abdullah bin Anu, Abdullah bin Anu. Nah, dari 124 cuma ada 4 sahabat yang akrab dengan sebutan Abdullah. Ketika disebutkan Abdullah, pasti Abdullah ibn Abbas. Ketika disebut Abdullah, Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Numair. Itu dalam ilmu mustalah hadis, kan? Ilmu mustalah hadis yang menerangkan hadis, istilah-istilah hadis. Dari 124 sahabat yang namanya Abdullah, jarang disebutkan binnya yang 4, tapi dengan sebutan Abdullah. Di antaranya adalah Ibnu Abbas. Ini luar biasa, kita diberikan fadol, diberikan anugerah, diberikan pertolongan oleh Allah, bisa ziarah ke Abdullah bin Abbas. Sebagai sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah, Ibnu Abbas selalu mengiringi Rasulullah kemanapun berada. Ia menyiapkan air wudhu untuk Nabi, ikut syalat berjamaah dengannya, hingga mengikuti majelis-majelis ilmunya. Dari kedekatan inilah maka Ibnu Abbas banyak meneladani sifat Rasulullah. Menghabiskan masa kecilnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Ibnu Abbas memiliki karakter yang cerdas, bijaksana, lembut, dan mampu menyelesaikan perselisihan. Masjid Ibnu Abbas dibangun pada 592 hari, dilengkapi dengan berbagai fasilitas termasuk tempat syalat wanita yang terpisah. Makam Ibnu Abbas sendiri terletak di dekat tempat syalat wanita dengan pagar tinggi di sekeliling makam. Masjid ini banyak didatangi jamaah baik pada musim haji maupun umroh dalam setiap waktunya. Hanya saja karena selain jaraknya jauh, perizinan untuk masuk kota Taif pun relatif rumit, sehingga relatif tidak banyak jamaah Indonesia yang berkunjung ke masjid bersejarah tersebut.